Ada baik. Golkar di beberapa tempat yang tidak diperkirakan menang itu menang, dan Golkar di beberapa diperkirakan menang itu menjadi tidak menang. Yang namanya kompetisi politik memang ada yang menang, ada yang kalah. Karena itu yang menang kita akan tetap mengapresiasi, dan Golkar mengatakan bahwa jangan jumawa. Yang kalah kita jangan kecil hati juga. Ini bagian dari proses. Tapi cukup menjadi catatan. Ke depan insya Allah Golkar akan membuat strategi yang lebih baik. Dan dalam politik itu kan tidak ada kata akhir, selalu koma. Itu ajaran yang saya dapat dari Golkar. Jadi bagi Golkar itu menjadi renungan dan evaluasi penting. Tapi jangan terlalu kata menyesal yang terlalu dalam. Ya. Karena kita harus maju terus untuk ke depan. Tidak boleh mundur. Nggak boleh mundur. Menyangkut jumlahnya, saya pikir Golkar menjadi partai nomor 2 pemenang pilkada, dan target kami kan memang 60%. Ya mungkin setelah MK baru kami umumkannya, tapi tidak jauh-jauh beda dari situlah, tidak jauh-jauh beda. Jadi secara kumulatif, insya Allah kita nggak di atas banget, tapi nggak di bawah banget juga. Kita biasa di tengah-tengah aja, karena Golkar ini kan penyeimbang. Tengahnya berapa nanti kita umumkan. Yang kedua menyangkut apa tadi? Oh, sistem pilkada. Sistem pilkada ini kan jadi opsi. Jadi menyangkut dengan pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemilihan presiden itu secara langsung, dan itu nggak boleh dirubah. Tapi kalau gubernur bupati itu dilakukan secara demokratis, dan karena itu kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa. Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep, silakan didiskusikan mana yang cocok. Makanya dalam pidato saya di Golkar saya mengatakan Pak, penting untuk kita melakukan formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPR, DPRD dengan perbaikan. Contoh, katakanlah begini, nanti sebentar ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk pemilihan DPRD, penting dulu untuk lakukan survei, figur-figur, survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses semacam kias dengan konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh membuat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan kira-kira begitu. Dan Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu, tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan dan dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi pada rakyat, gitu. Yang berikut tadi menyangkut apa lagi? Itu tadi. Hah? Wah, ini yang peredaran. Saya di Kartanegara itu memang kami punya agenda rutin. Pak ketua-ketua umum partai koalisi itu selalu bertemu Bapak Presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara Natalan. Tidak ada pembicaraan khusus, yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun lalu bisa berjalan baik, evaluasi Natal bagaimana, karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh keluar negeri terkecuali perintah Bapak Presiden. Nah, saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM, gas, kemudian gas LPG, kemudian listrik, mengurus gunung-gunung berapi, kemudian mengurus pergeseran tanah longsor. Jadi ya kita laporkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Menyangkut dengan tadi dari Kompas, tinggal satu pertanyaan berarti ya. Perintah Bapak Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin menyatakan begini ya, sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk
Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide tidak pernah waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Prabowo tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya ditanya oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan diperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba lihat buka file yang lain. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara itu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakit dari kepala jangan ganggu di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi tidak benar tuh. Yang berikut apa lagi? Pak, yang hukum, Pak. Hukum. Oh, hukum. Kami tahu ini, teman-teman kan tahu. Partai Golkar itu